dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dari Oma. Oma mau perkenalkan, nama saya Hermianti. Siapa tahu teman-teman di luar sana belum tahu nama saya juga. Umur saya udah 61 tahun. Saya mau bersaksi, saudara-saudara, mau menyaksikan kehidupan saya. Saya ini umur dari umur 4 tahun saya ini udah nggak mempunyai ibu saya sudah meninggal. Jadi saya satu keluarga itu 4 orang, bapak saya, ibu saya dan adik saya. Itu ibu saya sama adik saya itu meninggal 1 hari, 2 hari berturut-turut. Jadi mama saya dimakamkan, adik saya terus ikut meninggal juga, soalnya sakit sama-sama satu keluarga. Lalu ini saudara-saudaraku, saya ibuku, saya umur 4 tahun, ibu udah meninggal, lalu bapak saya. Jadi satu rumah itu tinggal saya sendiri, saudaraku. Saya diasuh dengan nenek saya. Nenek saya juga udah usia berlanjut, jadi saya enggak sekolah, tidak makan sekolah, saudaraku. Sekolah masa dimakan gitu. Jadi saya enggak pendidikan lah istilahnya, diasuh seorang nenek, tidak punya siapa-siapa, jauh dari saudara. Jadi saya cuma diajari kerja keras untuk menyambung kehidupan saya sama nenek. Jadi saya kawin muda, saudaraku. Saya umur 14 tahun itu udah dinikahkan sama nenek saya. Lalu saya umur 15 sudah punya anak. Nah, ini kehidupan saya yang lama sebelum saya dipilih Tuhan Yesus ya. Saya ceritakan dulu. Terus saya 2015 sudah mempunyai anak, sampai saya mempunyai anak 5, sampai umur 35 saya baru dipilih Tuhan Yesus Kristus. Saya baru mengalami kemenangan. Jadi Tuhan Yesus kita kan Tuhan yang baik. Jadi mungkin tahu saya nggak mempunyai siapa-siapa, saya nggak mempunyai saudara, kakak kandung atau adik, nggak punya. Jadi cuma seorang diri sama nenek, itu saudaraku. Jadi saya saya umur 35 ya, saya dipanggil dipilih sama Tuhan Yesus itu. Anak saya yang pertama itu, puji Tuhan, udah lulus kuliahnya, terus sekarang yang menjadi hamba Tuhan itu anak yang pertama. Jadi anak yang keempat itu ya mengikuti profesinya, keahliannya sendiri-sendiri. Jadi ada yang kerja di perusahaan, ada yang buka bengkel, ada yang bisnis, itu saudaraku. Jadi mengikuti inilah ibaratnya keahliannya sendiri-sendiri ya, namanya anak itu lain-lain seperti itu saudaraku. Jadi tahun 2000 saya itu bukan selama berumah tangga itu, saya itu bukan mulus-mulus saja saudaraku. Saya itu banyak rintangan, banyak yang aku alami itu, pokoknya udah amburadul, nggak terkaruan lah, udah bukan seperti sekarang lah ibaratnya. Pokoknya namanya dulu belum mengenal Tuhan. Jadi ya seperti itulah zaman orang dulu. Walaupun kita ini punya keyakinan, tapi kita nggak melakukan gitu. Jadi
tujuannya itu nggak jelas, itu cuma KTP aja istilahnya. Ini dokumennya itu tidak mempunyai iman lah, intinya seperti itu ya saudaraku. Jadi saya tahun 2000 itu anak saya sudah wisuda, sudah menjadi hamba Tuhan. Lalu saya berkeluarga juga ditinggali saudaraku sama suami saya. Jadi sampai detik ini tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak, ibaratnya tidak bertengkar, tidak ada masalah apa-apa, meninggalkan anaknya begitu saja. Jadi nggak bertanggung jawab dengan anak-anaknya begitu sampai sekarang detik ini. Tapi ya puji Tuhan, dia udah ada kabar tahun-tahun ini, tapi masih di luar sana, nggak tahu. Tapi anak saya meninggalkan anak saya yang paling kecil itu masih, yang paling bungsu masih umur 4 tahun, masih TK, itu udah ditinggalkan sampai sekarang belum tahu orang tuanya. Jadi puji Tuhan, saya mengucap syukur sama Tuhan Yesus, sangat-sangat berterima kasih sebab saya udah dipilih Tuhan, saya udah diselamatkan. Saya sangat bangga mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan kami kan Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, menyatakan langit dan bumi segala isinya, menciptakan manusia, menebus dosa-dosa orang yang percaya. Saya itu merasakan saudaraku, saya itu semenjak dipilih Tuhan Yesus, saya umur 35 udah dipilih sama Tuhan itu, saya udah percaya Tuhan. Lalu saya ini walaupun tidak sekolah, tidak pendidikan istilahnya seperti anak-anak saya sekarang, saya ini mujizat Tuhan atau pokoknya keajaiban Tuhan itu luar biasa. Perjuangan saya itu apa saudara? Jadi saya ini merasa saya ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, tidak pendidikan Tuhan, tidak bisa membaca Alkitab, tidak bisa mengabarkan Injil tentang Injil, saya nggak tahu. Cuma kekuatan saya itu cuma doa saudaraku. Tapi jangan kebaikan ya, doa itu sangat besar kuasanya. Yang saya nikmati, saya pribadi, yang saya nyatakan sungguh-sungguh saya mengalami mujizat Tuhan itu luar biasa. Itu cuma dari saya doa, kekuatan saya doa puasa, saya apapun lah, supaya saya itu bisa berjumpa dengan Tuhan, bisa mencari wajah Tuhan. Saya benar sungguh-sungguh menyerahkan tubuh jiwa kami, seluruh hidup kami ini kami serahkan kepada Tuhan. Apa perintah-perintah Tuhan, apa bisikan Tuhan itu saya lakukan. Saya nggak melenceng ke kanan, nggak kiri, sebab saya merasa di hadapan Tuhan itu secara pribadi saya ini Tuhan sangat lemah, sangat tidak punya kemampuan, tapi Tuhan baik, Tuhan sangat menolong saya. Berjalan waktu saudaraku, mujizat yang aku alami tahun 2010 atau 11 itu saya kehilangan anak saya. Anak saya itu tidak pulang, nggak tahu arah tujuannya di mana, sudah nggak menghubungi, menghilangkan jejak lah selama 2 tahun saudaraku. Saya itu sebagai seorang ibu, kalau kehilangan anak itu seperti apa rasanya? Saya itu, kekuatan saya itu, ya saya secara manusia ya bukan cuma sok atau gimana ya saudaraku, tapi karena kekuatan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu, saya mungkin menilai saya itu memang sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh meminta sama Tuhan. Saya begini, saya 2 tahun saudaraku tidak mendengar suaranya anak saya di mana, atau kerja di mana, atau pergi kemana, saya nggak tahu.
semuanya menghilangkan jejak, nggak ada nomor teleponnya seperti itu. Lalu saya mengalami seperti yang saya rasakan di diri saya itu, seperti saya memikul salib, seperti Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus yang aku alami di dalam hati saya itu. Saya doa puasa, saya puasa, saya berdoa setengah malam, walaupun capek seperti apapun, saya setengah malam itu pasti dibangunkan sama Roh Kudus. Saya ditegur, ayo berdoa itu, ayo ampuni. Saya melakukan doa Bapa Kami itu, saudaraku, sampai 2 tahun itu saya sampai seperti saya masih muda mungkin ya, kalau umur 40, umur berapa gitu, 50 gitu yang aku alami. Tapi saya ini sudah kurus kering seperti apa, pokoknya seperti nenek-nenek lah kata teman-teman saya itu. Saking saya ini tekanan batin, tapi saya berjuang keras dalam hati saya secara pribadi. Nggak ada saya curhat sama temen atau ibaratnya ngomong sama orang, anakku gini-gini, aku punya permasalahan anak atau keluarga seperti ini. Saya tidak pernah. Paling ya cukup anak saya satu keluarga, anak-anak saya berlima itu, berempat itu yang saya ajak berbicara. Jadi saya doa puasa, saya ini doa Bapa Kami, kalau selesai berdoa itu saya lakukan. Mujizat Tuhan, puji Tuhan tuh. Anak saya 2012 tiba-tiba menghubungi saya, nggak tahu dapat nomor teleponnya itu dari mana, saudaraku. Itu telepon saya, dia kata, aku mau balik ke rumah, mau memeluk mama, mau mama patiin, mau mama seperti apain saya, pokoknya nyerah. Hanya aku mau kembali pelayanan ke Tuhan, Ma. Nah, tiba-tiba seperti itu Tuhan. Nah, saudaraku, jadi saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya bilang sama anak saya, nak, aku udah mengampuni kamu, aku udah memaafkan kamu, pulang nak ke peluk aku, kembalilah nak ke mama, ke rumah mama. Saya bilang seperti itu, saudaraku. Ya, puji Tuhan, sudah dinyatakan, sudah dikembalikan. Sebab saya berdoa seperti ini, saudara. Tuhan, saya tidak mau anak saya masuk dalam jurang. Saya pokoknya kembalikanlah Tuhan, kembalikan anak saya ke pelukan Kristus, supaya menempuh jalan yang benar seperti Engkau Tuhan. Saya seperti itu, saya cuma seperti itu setiap saat, setiap waktu saya seperti itu. Tapi hati saya itu, kenapa hati saya itu pernah merasa tenang, merasa tidak khawatir, merasa kayak happy aja, udah tenang. Kalau suatu saya down, suatu saya sakit, itu saya saking memikirkan anak saya itu. Tapi hati saya itu merasa ini damai gitu, pasti pulang seperti itu. Roh Kudus itu membisiki saya. Saking saya terus, saya itu tidak bosan-bosan, tidak ada terbatasnya, tidak ada berhenti-berhentinya. Saya tidak pantang menyerah. Saya terus, kalau belum anak saya nyata-nyata pulang ke peluk aku Tuhan, aku tetap menuntut Engkau Tuhan, aku tetap meminta kepada Engkau Tuhan, nyatakan Tuhan kalau benar-benar Engkau sayang, Engkau cinta anakmu yang berdosa ini Tuhan. Saya seperti itu, saudaraku. Jadi kekuatan doa itu memang luar biasa tuh. Kalau memang cuma doa ya, tapi kalau hati kita sungguh-sungguh menuju ke Tuhan, hati kita murni, tidak melenceng ke kanan ke kiri, tidak memikirkan beban atau apa permasalahan kondisi keadaan kita terus berbakti sama Tuhan. Tuhan, apapun yang kita minta, apapun yang kita serukan kepada Dia, Tuhan benar-benar nyata, saudaraku. Saya itu pernah ditumpang kanan, pokoknya melihat wajah Tuhan itu
2 kali saudaraku. Jadi memang sungguh-sungguh puasa doa itu memang luar biasa. Jadi saya ya cuma curhat, cuma minta sama Tuhan gitu aja. Sebab saya tidak mempunyai Bapak Ibu, tidak mempunyai siapa-siapa Tuhan, saya cuma punya Engkau. Saya bilang sama Tuhan seperti itu selalu. Jadi berjalan waktu saudaraku, mujizat yang lagi itu tidak ada henti-hentinya selama saya percaya sama Tuhan Yesus itu. 2020 menantu saya itu orang seberang saudaraku. Tapi kalau anak saya memang dari kecil udah punya keyakinan, punya Tuhan Yesus itu ya. Tapi dia belum terbuka. Jadi anak saya menantu ini saudaraku mengalami kata dokter itu minyo di dalam perutnya itu. Jadi ada 6 biji sebesar telur itu saudaraku. Tapi keadaan hamil muda mengandalkan cucu saya. Jadi saya begitu diuji lagi sama Tuhan. Saya berjuang lagi seperti yang aku alami 2011 itu saudaraku. Ini. Nah itu saya begitu juga. Saya yang melakukan cuma itu doa puasa terus saya lakukan. Jadi saya doa itu sampai kalau di tempat mereka itu saya di kamar mandi berdoa, saya nuntut masak berdoa, itu pokoknya ada waktu celah saya berdoa. Nah, saya buka, saya pijeti, saya lurus perutnya, saya supaya kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh dan melalui tangan saya ini saudaraku. Jadi saya berdoa untuk dia supaya sakit penyakit yang dinyatakan mio di dalam janinnya anak saya menantu itu supaya hilang, supaya sembuh. Jadi cucu saya itu umur di dalam kandungan itu umur 6 bulan, 7 bulan itu udah mengalami peperangan sama sakit penyakitnya ibunya itu. Jadi seperti balon itu saudaraku. Kalau aku berdoa itu penyakit itu gerak, penyakit itu kayak mau meletus-meletus gitu, kayak di dalam balon tipis gitu kelihatan gitu. Jadi saya jamah terus saya doa. Terus makanya cucu saya itu jadi ya puji Tuhan itu juga anugerah yang luar biasa. Anugerah Tuhan, masih muda, masih 8 bulan, itu masih kurang berapa minggu gitulah. Itu udah minta keluar dia, lalu operasi, lalu penyakit itu cuma larut 2 biji, yang 4 masih ada. Itu dokter udah diponis sama dokter itu ini menyatakan nanti kalau udah sembuh jahitannya nanti operasi dulu. Kalau mau dikeluarkan sekarang nanti bahaya, kebanyakan keluar darah seperti itu. Dokter menyatakan seperti itu. Dari pertama periksa suruh operasi. Nah itulah. Jadi seperti misalnya kalau saya yang mengalami saudaraku, seperti apa? Hati saya ini sangat hancur. Saya ini gimana ya? Sebagai seorang ibu, mana mengandung cucu saya seperti itu. Saya nggak mau kehilangan cucu saya itu. Saya sangat-sangat sayang sama cucu saya. Nah, puji Tuhan, cucu saya sebelum waktunya dia udah operasi minta keluar. Lalu penyakit itu masih 4 lagi. Itu dokter udah menyatakan suruh operasi nanti kalau jahitannya sudah sembuh, saudaraku. Tapi sekarang puji Tuhan sudah nggak ada satu pun, sudah nggak ada, sudah hilang begitu saja. Itu ya ampun Tuhan, saya seperti itu. Benar-benar mujizat Tuhan, anugerah yang luar biasa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau operasi coba habis berapa aja gitu. Ya kalau itu ibaratnya kita kalau operasi itu kan ibaratnya kita seperti orang ini ya, cuma harapannya 2, kalau enggak meninggal ya hidup gitu aja.
Tapi anugerah Tuhan, kuasa Tuhan itu luar biasa, sangat menolong saya, sangat menolong anak saya. Jadi masih dinyatakan bersih, sudah nggak ada penyakit, itu sudah hilang. Nah, lalu masih ada lagi saudaraku, masih ada lagi. Saya saking kenakalan anak saya yang bungsu itu ya, meninggalkan mamahnya 1 bulan kerja, nggak pamit. Nah, itu sangat-sangat keadaan sudah pandemi ini ya. Saya itu anak saya ini kenapa jatuh di jalan, nggak ada yang tahu. Tapi kok gimana gitu. Saya itu lagi-lagi saya diuji lagi. 1 bulan itu saya mengalami ini shock lagi. Saya terus saya berdoa menjaga dia, berdoa di kamarnya, pulangkan detik ini Tuhan, pulangkan hari ini Tuhan. Tepat pada waktunya saya amin, dia ketuk-ketuk pintu, dia pulang saudaraku, dia pulang. Jadi saya sampai sujud di lantai itu, di kamar saya itu, saya sampai sujud, sebab saya nggak mau kehilangan anak saya yang 1 itu saudaraku. Saya sangat-sangat sayang supaya anakku itu pulang, supaya anakku itu menjadi anak yang takut akan Tuhan, supaya anakku itu tidak apa-apa, baik-baik aja gitu. Jadi itulah Tuhan kami, saudaraku, itu. Tapi puji Tuhan, sekarang dipulihkan, sekarang dia melayani, sekarang dia takut akan Tuhan, dia sekarang sudah dipulihkan, sudah dikembalikan, sudah pokoknya secara kedagingan, secara apapun yang kejadian, yang perbuatannya yang lama itu dia udah menyesal, dia udah melayani Tuhan sekarang. Saya sudah sangat-sangat tidak bisa dibeli dengan harta atau apapun selain anak saya pulangkan Tuhan. Saya seperti itu Tuhan. Itu saudaraku. Ya itu saudaraku, terima kasih sebesar-besarnya dengan Tuhan kami Yesus Kristus yang menyelamatkan kami, yang menolong anak cucu kami, diselamatkan Tuhan, dibawa jalan kebenaran, sehingga semuanya terus takut akan Tuhan, berkarya di dalam Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tulus, ikhlas, walaupun kita anaknya orang sederhana, tapi kalau terutama itu takut akan Tuhan, menyadari dirinya, itu pasti Tuhan memberi kesuksesan, Tuhan memberi talenta yang luar biasa anak-anak saya. Terima kasih saudaraku, ini kesaksian saya, ini kehidupan saya. Jadi saudara-saudaraku, kalau ada sesuatu, ada permasalahan, walaupun saudaraku lemah atau masa-masa COVID-19 ini saudaraku, saya masih mengikuti ranting doa kan diumumkan dari gembala saya Pak Mesak. Saya mengikuti jam 6 sore sampai jam 7 itu masih saya lakukan sampai detik ini saya belum pernah terputus. Ya saya minta aja sama Tuhan supaya Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Lalu saya pagi sore masih menepi ranting doa itu saudaraku, mendoakan saudara-saudaraku atau anak cucu saya atau hamba-hamba Tuhan seluruhnya di seluruh dunia, Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini, supaya hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, sukses, damai, sejahtera untuk negara bangsa yang kami cintai ini, supaya COVID-19 ini cepat berlalu, supaya anak cucu kita bisa kembali di bangku sekolah, aktivitas seperti biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Barusan saja kita mendengarkan kesaksian dari Oma Hermiati, bagaimana masa kecilnya, dulu belum mengenal Tuhan, hidupnya gak karu-karuan, gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita. Ketika itu dipanggil Tuhan, hidupnya memang tidak langsung baik-baik saja, tetap mengalami begitu banyak pergumulan. Dengan bertumbuhnya dan bertambah dewasanya anak-anaknya, maka kelima anaknya memiliki suatu pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat betapa kuasa doa itu sangat besar kuasanya. Kalau kita mengingat firman Tuhan di dalam Lukas 11 ayat yang ke-9, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, apakah ketika kita berdoa, kondisi keadaan kita itu akan baik-baik saja? Mungkin doa kita itu tidak mengubah situasi keadaan, tetapi firman Tuhan katakan, ketika kita meminta, mau ngomong saja, minta saja, nyebutin saja, Tuhan akan memberi, dia bilang. Nah, lalu ada step selanjutnya, ya, carilah maka kamu akan mendapat. Kata cari adalah dibutuhkan satu usaha, dibutuhkan melangkah, dibutuhkan harus berusaha dengan keras. Kalau kita tidak mendapatkan jawaban hari ini, ya esok, lusa dan seterusnya dan selama-lamanya sampai doa kita itu dijawab, kita harus terus meminta, harus terus mencari dan mencari. Bagaimana mencari? Kita harus terus berusaha dengan cara kita. Kalau kita sudah mengerjakan bagian kita, saat kita berdoa, hidup dalam satu kebenaran, semuanya sudah kita lakukan, maka selebihnya bagian daripada Tuhan. Lalu ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketika kita mengetok pintu, tentu saja apa yang kita cari belum tentu dapat, belum tentu ada. Tetapi kalau pintu satu kita ketok, mungkin tidak membukanya. Pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat, saya percaya pintu-pintu yang kita ketok pasti ada satu pintu yang terbuka. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita minta kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa setiap doa, kapanpun, entah mungkin ada seseorang yang dijawab doanya 1 bulan, 2 bulan, atau 1 hari, 2 hari. Tetapi ada orang yang berdoa seperti Oma Hermiati tadi bilang, dari umur 35 tahun sampai umur 61 tahun, baru sekarang inilah waktunya menikmati hasil daripada doa-doanya. Dari hasil dari setiap seruan mintanya sama Tuhan, bahwa dia ketok pintu. Halo, apakah ada di rumah ini barang yang aku cari? Saudara kasih Tuhan, mari jangan pernah berhenti itu kita berdoa. Jangan pernah berhenti itu kita berharap. Kita percaya, sekalipun mungkin doa kita itu belum dijawab, tetapi doa kita itu memberikan suatu kekuatan yang baru. Yang penting kita tetap punya iman, pengharapan kepada Tuhan, sebab Dia tidak pernah mengecewakan.